Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Dawud. Jadi ya? Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus. Nabi Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin, aku bukan rasul, aku bukan nabi ini. Aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah. Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihissalam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib. Hancur di salib itu karena ini ajaran iblis, makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi, inilah yang dimakan oleh iblis, makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, saudara, lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan nih, wa mubasyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Edis, waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke. Nih, coba kalian lihat nih, Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab. Kalah debat, kalah PK kamu. Jawab.
Kalah kon. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat, evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wallah kadalah Semar Badranaya. Baik. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Di mana di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi? Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau siapa yang memecat dia menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu katakan dia bukan nabi, datang sebagai nabi? Lalu dia datang sebagai apa? Utusan siapa dia? Utusan setan. Sungguh nekat kamu, Nandar. Lalu kamu mengatakan bahwasanya Isa akan datang membunuh babi. Berapa banyak babi nanti di dunia ini, Nandar? Capek nanti Isa membunuh babi, Nandar. Nanti dia datang ke Tiongkok saja, di Tiongkok, di RRC. Berapa banyak babi di sana, Nandar? Nanti dia masuk ke RRC nggak pulang-pulang karena babi di sana begitu banyak. Belum lagi nanti dia ke Jerman, di sana banyak ternak babi. Belum lagi nanti ke Amerika. Kapan nanti dia pulang, Nandar, ke Indonesia, Nandar? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, kamu, Nandar. Masa kamu bilang Isa kerjanya membunuh babi, sedangkan jumlah babi banyak sekali di dunia ini, Nandar? Heran saya melihat kamu, Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat luar biasa. Kamu bilang bahwa Muhammad tidak ada nabi setelah Muhammad. Ternyata nanti Isa akan turun di akhir zaman. Gimana logikamu, Nandar? Hah? Logikamu gimana ini? Semua logikamu berantakan, tidak karu-karuan, Nandar. Aduh, Nandar. Terus kamu mengarang-arang lagi, kamu tanya sama saya, siapa ini orang Yahudi yang kepadanya nanti akan dicabut? Nandar itu kan sedang berbicara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, diberikan kepada bangsa lain, semua bangsa, Nandar, bukan orang Arab. Inilah teman-teman ya, mereka ini apapun sama mereka dipelintir, apapun sama mereka ditafsir-tafsir. Tadi kamu mengutip di dalam surat As-Sof ayat yang ke-6 bahwasanya Isa berkata, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Sama Nandar diedit Ahmad jadi Muhammad. Sungguh kamu terlalu nekat, Nandar. Masa Ahmad kamu rubah jadi Muhammad? Kamu pikir Allah kurang tinta hanya untuk sekedar menulis angka MU? Hah? Ahmad kamu edit jadi Muhammad. Lagi pula di situ Isa itu kan berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, bahwasanya nanti akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nabi kepadanya adalah Ahmad? Yang datang malah orang Arab. Padahal tidak pernah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Menurut Quran surat Ibrahim ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya kan? Tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel yang tentu saja bukan berbahasa Arab, bahwasanya akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Kamu bilang Ahmad orang Arab, masa orang Arab diutus kepada Bani Israel? Sedangkan Allah tidak pernah mengutus satu orang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ini kamu termasuk nekat yang nyata, Nandar. Ya, cobalah Nandar. Itu nggak sinkron, semua ceritamu itu berantakan, nggak ada yang sinkron. Semua kamu karang, semua kamu pelintir, kamu edit, ya. Makanya sesuailah dengan apa yang tertulis di Quranmu.
Dan barang siapa yang menuliskan suatu buku lalu berkata ini dari Allah, itulah kamu hanya untuk mencari keuntungan belaka Nanda. Kamu menulis-nulis, mengarang-arang buku, kamu bikin-bikin sendiri. Kamu edit Ahmad jadi Muhammad. Tidak ada di situ dibilang Ahmad itu kepada Bani Arab, kepada Bani Israel. Kamu bikin jadi orang Arab, Nandar. Sungguh kamu pemfitnah yang keji, kamu Nandar. Keji, kamu pemfitnah yang keji. Silakan. Alhamdulillah, menang debat, menang PK kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati. Terima kasih atas kontribusi kalian. Allah Maha melihat. Kalian memenangkan PK, saya memenangkan perdebatan, ya. Oke, inilah si Edis gak ada data. Baik, saya tunjukkan datanya. Nah, inilah kelemahan Edis, teman-teman. Dia itu nggak ada ilmu sebetulnya. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, takabur lil mutakabir sodako, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya berbicara dengan data, al ilmu qoblal qaul wal amal. Kamu ngomong tidak ada satupun data yang kamu berikan. Itulah karena kamu pengikut Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Nih, kalau saya, kamu katakan, Nandar, bagaimana Yesus membunuh babi? Itu makna alegoris, dudul. Di dalam Imamat 11 ayat ke-7, babi haram. Nanti Yesus akan membaca surat Al-Maidah ayat ke-3, ayat ke-4, ayat 5 bahwa babi itu haram. Umatku yang dulu nyembah aku, kalian masuk neraka. Matius 7:21. Wahai umatku, kalian sekarang bukan umatku, sekarang umat Nabi Muhammad. Siapa yang akan babi akan dibinasakan. Itu kata Yesus nih. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya ya. Kalau saya nggak berbicara asumsi ini ya. Riwayat dari Abu Hurairah, wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullahu illal Islam. Nih, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, nih, pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam, dan Dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Perhatikan ini hadisnya. Nih, antara aku dan dia tidak ada nabi, dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya, ketahuilah dia seorang laki-laki, bla 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 bla. Jadi Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah, yang mengikuti risalah, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yesus, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan Musa ada di zamanku, dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ben, terima kasih Ben, Anda spender nih, luar biasa nih, berkah selalu. Tanpa Anda saya tidak akan menang PK. Biarkan saya yang mengalahkan Edis dari data. Des, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Nih, ini pertanyaan saya, kamu lewatkan. Perhatikan, ini Bible-mu ya. Ini Bible-mu, Edis, perhatikan. Ini Bible-mu Matius 21 nomor 43. Kalau di dalam bahasa Ibraninya yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan dulu dalam bahasa terjemahan. Saya bacakan dalam terjemahanmu ini. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Jawab. Nggak dijawab. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan begini, Alhen ani omer lahem, bukankah aku mengatakan kepada kalian, kitusar malkut ha Elohim, umat pilihan Tuhan, kerajaan Tuhan akan dicabut mikem dari kalian, faiten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa legoy di sini? Nah, Anda tahu tidak? Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim, bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Kalau singularnya satu orang di luar bangsa Yahudi namanya goy, goyim, im.
Imbuhan im adalah plural. Kalau sendirinya goy, pertanyaan saya, tolong jawab. Umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, siapa? Jawabannya ada di dalam Quran. Apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan yang pernah dihadirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari berbuat mungkar, wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan begini. Ya, Yesus mengatakan begini. Matius 21:43. Yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Di dalam Markus, waduh, menang. Habis, Jawab Nanda. pertanyaan saya. Menang debat, menang Habis, PK. habis, Tidak Nanda. ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Dia Tetapi semangat karena teman-teman. kebenaran Dia Islam ini. semangat karena kok dapat koin banyak. Dia Apa, semangat Pon? dia teman-teman, dia semangat dia Ya. karena dapat banyak koin dia. Nandar, sudah Jawab. giliran saya ya. Baik. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Isa itu bukan nabi. Terus saya bilang sama kamu, berarti Isa itu sudah pensiun atau sudah dipecat jadi nabi. Tapi kamu terbenung, terdiam, tidak kamu sentuh sama sekali, Nandar. Ya, tema kita itu, kenapa kamu lari kemana-mana? Ini loh, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, ternyata nabi terakhir itu Isa, bukan Mamat. Sekarang kenapa kamu bilang untuk menghindari biar Muhammad jadi nabi terakhir, kamu bilang Isa datang bukan sebagai nabi. Lalu dia datang sebagai apa? Tukang sayur. Dia datang sebagai tukang sayur gitu maksud tuh. Kamu bilang bukan sebagai nabi dia. Maksud kamu mengatakan dia bukan sebagai nabi itu apa? Apa maksud kamu mengatakan itu, Nandar? Sungguh lancang kamu mengatakan demikian. Mau kamu katakan bahwa dia sudah dipecat? Dia sudah dipecat jadi nabi maksudmu? Atau mau kamu katakan bahwa dia sudah pensiun menjadi nabi? Lalu tadi kamu bilang, jikalau Muhammad bilang pada, jikalau ada Musa, jikalau ada Isa, maka dia akan menjadi pengikutku. Pret. Kenapa saya bilang pret? Kenapa saya bilang pret? Saya buktikan, saya ngomong gak ngasal-ngasal. Katamu waktu Muhammad naik Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, katanya dia minta sholat. Allah bilang sholat berapa kali? Si bilang sama Allah 50 kali. Lalu dia turun. Lalu Musa ngomong, "Oi Muhammad, tawar. Kamu umatmu gak akan kuat." Datang lagi. Turun lagi. Berapa Muhammad? 40. Terus tawar lagi. Terus balik lagi dia ke Allah, ya Allah turunkan, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Musa yang ngomong, kok bisa-bisanya kamu bilang Musa menjadi pengikut Muhammad? Sedangkan di situ Muhammad manggut-manggut sama Musa, disuruh bolak-balik macam tukang ojek, Nandar. Kok bisa-bisanya kamu nekat mengatakan bahwa jikalau ada Musa, maka dia akan menjadi pengikutku? Pret. Kenapa saya katakan pret? Cobalah bayangkan Nandar ya, dia bolak-balik wirawiri kayak kurir Gojek. Nandar, kok nekat kamu mengatakan bahwa Musa akan mengikut dia? Terus kamu bilang bahwasanya nanti hak kerajaan surga akan diberikan kepada bangsa Goyim. Kan sudah dibilang banyak, itu kepada segala bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwasanya dia nanti akan kepada bangsa umat Islam? Kamu bilang umat Islam itu umat yang terpilih, mereka itu umat yang berkasih sayang. Nandar, memang benar. Muhammad pernah mengatakan begini, generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Umat yang terbaik itu adalah pada di zaman Muhammad. Memang betul itu ada dikatakan sama Muhammad. Tapi kamu lupa, Nandar, ternyata generasi Islam di zaman Muhammad saling bunuh, saling membantoi, Nandar, saling membantoi. Apa
Apa yang mereka lakukan? Mereka saling membunuh di dalam perang Jamal. Mereka saling membunuh di dalam perang Karbala, di dalam perang Siffin. Bagaimana Utsman berperang melawan Ali, bunuh-bunuh-yan mereka di sana, Nandar. Kok nekat kamu bilang bahwasanya mereka itu generasi terbaik? Itukah umat terbaik yang berperang bertempur sesama saudara mereka sendiri saling bunuh-membunuh? Sungguh kamu, Nandar, dimanapun kamu mengklaim, maka disitulah kamu akan hancur lebur, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar, ya. Sudahlah Isa kau bilang pensiun jadi nabi. Sudahlah Isa kau bilang sudah dipecat dia jadi nabi. Kamu bilang lagi kamu karang-karang lagi segala macam. Aduh, udahlah Nandar ya. Sekarang kembali ke tema utama, Nandar, ya. Di sini jelas kamu mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, dia itu adalah penutup para nabi. Ternyata Isa akan datang setelah Muhammad. Terus kamu bilang biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan, kamu bilang dia bukan datang sebagai nabi. Berarti dia datang sebagai tukang sayur, Nandar, tukang sayur. Tega kamu, Nandar, mengatakan Isa tukang sayur. Nekat kamu bilang. Terus kamu bilang dia membunuh babi, Nandar. Kamu bilang itu perumpamaan, bilang aja karena terlalu banyak babi dia capek, Nandar, nanti baru kamu bilang itu perumpamaan. Ini benar kamu, Nandar? Silakan. Aduh, terima kasih kaum muslimin. Menang PK, menang debat. Memang Allah itu ya benar di dalam Quran surat As-Saff. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Oke, Dis. Ayo, jangan lari kau. Ayo. Ayo terima. Malah ngumpat. Woi, jangan kabur, woi. Sudah saya terima kok. Gimana? Jangan kabur kau. Kok kabur ini? Saya di sini nih. Gimana sih? Apanya yang kabur? Sebentar. Baik, oke. Jangan kabur ya. Kamu giliran ini. Terima, woi. Udah jangan terima. Ngulang. Waktu bahkan udah baik. Jalan. Kau liatin koin aja yang kau liatin. Lihat teman-teman ya. Nah, Kristen ini memang dibodohi dengan terjemahan. Ini yang saya tampilkan adalah bahasa Syriak ya, Syriak Bible nih teman-teman ya. Ini bahasa Suryani, jadi Mama Gupron ini pendusta ya. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Saya baca di dalam Matius ya. Teman-teman, kita lihat nih Matius 1. Matius 1 teman-teman, di sini ternyata Iso Masiho. Ini tulisannya Iso Masiho nih. Ini bahasa Suryani. Oke. Jadi Kristen ini nama Yesus aja udah salah ya. Oke, saya jelaskan sekarang. Quran surat Az-Zukhruf. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 saya bacakan. Evangelis ini teman-teman baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Aramaik bisa, baca Quran hadis bisa. Oke, kita lihat nih. Edis, perhatikan ini. In huwa illa abdu an amna alaihi wa ja'alnahu masalalin nabi Israel. Ya, apa artinya Isa ini teman-teman? Isa ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel tuh, untuk Bani Israel, li Bani Israila. Nah, ini menurut Al-Quran Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang kita lihat menurut Bible Matius 10 nomor 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Al-Quran maupun Bible mengatakan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Lah kalian orang mana? Orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Bukan untuk orang Madura, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Batak. Yesus diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, dia pensiun sebagai nabi ketika Nabi Muhammad hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami abi min umatin." Siapa di kalangan umat ini? Yahudiyun, orang-orang Yahudi, atau Nasroniyun, orang-orang Kristen. Falam tu mimbi dahulanar.
Yahudi dan Kristen yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, mereka tidak beriman kepadaku, daholan nar, masuk ke dalam kerajaan neraka. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab. Anda bertanya apapun saya jawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, masalah tadi kita membahas tentang Yesus lari kepada perang. Ingat, Katolik yang mengisdatkan Protestan itu 30 juta orang loh. Sejarah itu mencatat. Jangan kau lari ke perang. Di dalam Kristen saja, di dalam Matius 10 nomor 34 apa nih? Ayomer ye ocu amaci. Yesus mengatakan apa? Aku diutus bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Makanya Yesus membuat kerusuhan kan ajarannya. Katolik Protestan perang, ketuhanan perang, karena memang untuk perpecahan. Kalau Nabi Muhammad baca Quran surat 61 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda, aku ini diutus untuk membawa petunjuk. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, dimenangkan atas segala yang agama yang. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan, tetapi karena apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Edis, saya tanya ini nggak jawab. Dis, sekarang saya tanya lagi. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Saya tanya kepada Anda, siapa orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21:43? Di dalam bahasa terjemahannya nih. Siapa? Karena itu ini kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Tolong jawab pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Makanya ini karena untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya teman-teman tuh. Dibuat ayat palsu kurung kurawal karena ternyata terbukti untuk Nabi Muhammad. Jeder. Ben, terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mikana tadi malam 3 orang babak belur. Edis sekarang ditanya apa, jawabannya kemana? Jeder kamu Edis. Kalah PK. Aku menang debat. Sudahlah Nandar, kau jangan budak-budak kamu. Udah ya. Sekarang gua ya. Nyerah lagi kamu. Enggak nyerah apa, mana waktunya? Nangis kau. Ayo terima itu. Kok nangis sih? Ayo terima. Malah jangan telepon bom-bom. Pokoknya kalau kamu nelpon bom-bom ngeripot aku, kalau tiba-tiba berhenti berarti kamu nelpon si bom-bom ngeripot aku ya. Awas jangan ngeripot kamu. Bukan kalau sudah kalah debat. Iya kamu nelpon. Ini kok cuma nelpon mana? Ayo udah jawab. Oke, baik. Saya mulai ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pengakuan dari mulutnya Nandar sendiri. Bahwasanya kata dia, Isa itu sudah pensiun jadi nabi, kata dia. Sungguh luar biasa kamu Nandar mengatakan Isa pensiun jadi nabi. Lalu dia datang itu diutus siapa? Kalau dia bukan datang sebagai nabi? Dia utusan siapa Nandar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia utusan Allah tapi dia bukan nabi? Terus dia diutus sebagai tukang sayur, maksudmu Nandar, tukang sayur? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar. Ya, tadi pertanyaan saya sama kamu loh, semua klaim-klaimmu saya bantah loh Nandar. Kamu bilang kata kamu, jikalau Musa datang, dia akan menjadi pengikutku. Isa akan menjadi pengikut Muhammad. Tadi kan sudah saya bilang Nandar. Udah saya bilang loh, itu kan memang ada dalam riwayatmu. Bagaimana Muhammad disuruh wirawiri bolak-balik untuk menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu pun masih disuruh lagi sama Musa untuk ditawar lagi kurang. Katanya Muhammad sudah malu. Loh, sedangkan Muhammad saja sudah dibikin macam kurir sama Musa. Kok bisa-bisanya kamu bilang Musa jadi pengikut Muhammad? Ini kan sungguh nekat yang sangat keji. Ya kan? Terus kamu bilang status Isa adalah hakim yang adil. Hakim yang adil status dia Nandar sebagai tanda bagi seluruh alam. Lah Muhammad tanda apa Nandar? Muhammad jadi hakim apa? Hakim apa dia? Gimana sih kamu Nandar? Pakai logika dong. Masa kamu bilang Muhammad lebih tinggi daripada Isa?
Sedangkan Isa saja hakim yang adil. Hakim loh, hakim yang adil dia. Muhammad apa? Polantas aja dia bukan, Nandar. Aduh, kamu itu nekat sekali, Nandar, nekat. Terus kamu bilang tadi bahwasannya ada perang antara ini. Nandar, ada nggak pengakuan dari Bible bahwasanya itu umat-umat yang perang itu adalah generasi terbaik? Ada nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Nggak ada, Nandar. Tidak ada pembenaran dari Tuhan Yesus bahwasanya yang pergi perang itu adalah umat terbaik Kristen. Nggak ada. Tapi Muhammad mengatakan bahwa generasi terbaik umat Muslim, sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan oleh Adam adalah generasi sahabat. Itu ada itu, Nandar, hadisnya. Ya, jangan pura-pura kayak kamu nggak tahu hadisnya. Memang kamu nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Ya, tapi Nandar, biar kamu tahu, Umar dibunuh, ya kan? Kemudian Utsman bin Affan dibunuh, ya, Ali bin Abu Thalib dibunuh, bahkan cucu Muhammad dibunuh. Itukah generasi terbaik yang hobi membunuh, saling membantui? Nandar, coba kamu pikir, Nandar, pakai akal pikiran. Itu dibilang loh, ada konfirmasi dari Muhammad bahwasanya mereka itu generasi terbaik, umat manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Adam. Masa kerjanya saling membantoi, Nandar? Ya kan? Ali berperang melawan Utsman bin Affan. Mereka perang dalam perang Jamal, perang Siffin. Ya, Aisyah juga terlibat konflik. Setelah Muhammad meninggal, Nandar, mereka itu saling membantoi. Itukah generasi terbaik? Kalau kamu bilang ada konflik antara Kristen Protestan, memang betul. Tapi apakah ada pernyataan dari Yesus bahwasanya mereka itu ini? Nggak ada. Yang dibilang oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, Nandar, ya. Jadi apapun semua yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Di mana yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Terus ke pertanyaanmu kamu ulang-ulang lagi tadi. Kepada siapakah kerajaan surga itu diberikan? Sudah saya jawab. Kepada bangsa yang kepadanya dia memegang perintah Allah. Jelas. Kok kamu bisa berhalusinasi kepada orang Arab, Nandar? Terus kamu bilang lagi, semua pertanyaanmu saya jawab loh. Pertanyaan saya satu pun gak ada yang kamu sentuh. Ya, terus kamu bilang, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Betul, Nandar. Tapi Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Jelas. Memang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Itulah kenapa Yesus tidak datang ke Cina. Yesus tidak datang ke Indonesia. Yesus tidak datang ke Amerika. Yesus tidak datang ke Jerman. Dia datang kepada orang Israel dan murid-muridnya diutus untuk pergi kepada seluruh dunia. Muhammad diutus kemana, Nandar? Kemana, Nandar, diutus Muhammad? Jangan heran, jangan ngahayal kalau Muhammad datang ke Indonesia, Nandar. Jangan halu. Ya. Halu terus. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Pertanyaan saya kamu jawab. Iya, ini nanti saya jawab. Lari terus kamu dari pertanyaan saya. Nggak ada kamu sentuh sama saya pertanyaan saya. Jangan terguncang. Apa aja tadi diam kok. Ayo, nyalakan timernya. Oke ya, saya akan jawab si Edi sini ya. Nah, pertama yang akan saya jawab, Yesus itu, teman-teman ya, di dalam Islam diyakini nanti datang di akhir zaman itu bukan sebagai pemimpin. Ini saya dalilnya sebutkan ya, teman-teman ya. Ini dalilnya nih. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Di sini bukan sebagai nabi ya. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, ini Yesus menjawab, tidak nih. Yesus menjawab tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam. Yesus akan jadi umat Islam dan sholatnya akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Ini rawahu Muslim. Nah, kita lihat Bible ya. Kita lihat Bible. Anda perhatikan ini. Matius 19 nomor 28, kata Yesus kepada mereka, nih ya. Oke, langsung saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengataku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ruang lingkup Yesus itu hanya untuk 12 suku Israel. Lah ente suku Batak, coy. Edisi Dabutar, bukan suku Yehuda. Di sini saja Anda sudah babak belur.
Jangan ditelepon bom-bom, jangan main report. Nah, kata siapa Yesus mengajarkan damai, Edis? Nih, gua tunjukkan. Yesus mengajarkan pengistighfar nih. Yesus kan, teman-teman tahu nggak kenapa di atas kepala Yesus ada jeruji besinya? Apa? Mahkota duri. Karena Yesus bermimpi jadi raja, nggak kesampaian. Makanya dia berbuat makar kayak OPM nih. Yesus berbuat makar kayak OPM ya. Yesus mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini tulisan merah ya, ucapan Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran Yesus. Bukan hanya itu, Matius 10 nomor 34 saya tunjukkan. Ini ajaran Yesus nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini ajaran jahat ini. Yesus membawa pedang, dor. Jadi kamu jangan berhalusinasi, jangan bermimpi. Saya ngomong ada faktanya, ada datanya. Yesus menyuruh untuk membeli pedang, ada datanya. Lah kamu saya tanya, Nandar, saya tanya siapa orang? Orang ini dalam bahasa Ibraninya bukan bangsa, Edis. Kamu kalah debat, kalah PK. Nih, ini dalam bahasa Ibraninya, nih saya bacakan ya. Mikempetinaten legoi. Legoi itu satu orang Yahudi. Siapa satu orang Yahudi itu? Terjemahannya juga sama, Dis. Aduh, nih. Oke, kita lihat nih ya, teman-teman. Ini terjemahan yang benar nih. Nih. Warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Benar nih terjemahannya. Dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa satu orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawabannya Nabi Muhammad. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kamu tadi berbicara Ahmad nih. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Nih, Ibnu Sya'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi nama Ahmad. Nah, kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Setiap statementmu hanya menggunakan asumsi dan asumsi. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir sodako, al kibru batoril haq wa gomtunas. Kamu ditanya apa, jawabannya mana? Dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, petinaten goyim, bukan goyim, petinaten legoy. Makanya para pendeta babak belur semua, Ibrani ndak becus, Yunani ndak becus. Masa kalian tidak malu dengan evangelis Yonatan Nandar? Seorang santo agung yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Keprok saudara, ayo kalahkan Edis PK. Aduh, si Edis sampai termenung. Lihatlah betapa dia mengompor-ngompori ya Edis termenung ya. Udah kalah dia PK, aku nggak apa-apa lah. Koin yang dicari itu, lihat tuh. Ayo Edis, udah lo. Kalau koin kalah lo. Jangan kamu menjadi budak koin. Jangan menjadi budak koin, sampaikan kebenaran. Kalau kalah nyinggung koin. Tuh kan dia koinnya nggak anu, dia marah dia. Sekarang waktu saya bicara. Silakan. Dengar, Nandar. Tadi kamu bilang bahwasanya Isa bukan datang sebagai pemimpin, kamu bilang. Bagaimana mungkin dia bukan pemimpin tapi dia hakim yang adil? Nandar, apakah kamu peang, Nandar? Apa arti hakim itu? Apa artinya hakim itu? Hakim itu artinya pemimpin, Nandar. Bahkan yang adil, dikatakan yang pengadil. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia bukan pemimpin? Makanya makin dipelajarin agamamu, makin pusing kepala Nandar, makin pusing. Di dalam Quran dibilang bahwasanya yang Isa bilang kepada Bani Israel,
bahwa akan datang nanti Nabi bernama Ahmad. Kamu edit namanya menjadi Muhammad. Terus untuk menjadi pembenaran kamu bilang, dari Ibn Sapa ngomong begini bahwasanya namaku adalah Muhammad adalah Ahmad. Aduh Nandar ngomong gitu dalam rangka apa? Bilang aja kamu karang-karang itu biar Ahmad itu jadi Muhammad, Nandar. Masa dia nggak ada angin, nggak ada petir ngomong, saya ini nama saya aslinya adalah Muhammad itu adalah Ahmad. Udahlah Nandar, demi kau ngarang bebas biar Ahmad itu Muhammad, jangan kau ngarang-ngarang cerita. Ya, jangan ngarang cerita Nandar. Ya, kemudian lagi kamu bilang tadi masalah Yesus mengajarkan, Nandar, tidak pernah Tuhan Yesus kami membawa-bawa pisau, membawa-bawa pedang untuk nakut-nakutin orang. Biar kamu jadi ikut saya. Nggak pernah Nandar. Yang ada nabimu ngomong di dalam hadis, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka terpeliharalah harta mereka daripadaku. Nandar, kamu nggak tahu itu? Hah? Ini Nandar ajaran telor Nandar. Apa buktinya? Banyak orang yang terinspirasi dari itu. Ya, kamu kemarin tinggal di mana Nandar? Kamu kan, saya tahu kamu tinggalnya di Jawa Barat. Polsek Astana Anyar ketika di ya kan? Yang meledak itu di motornya tertulis apa? At-Taubah 31 Nandar. Tertulis At-Taubah 29. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah. Nandar, kok kamu itu nggak ngelihat sih Nandar ada ayatmu? Hah? Dekat rumahmu itu, Polsek Astana Anyar. Di motor Shogunnya warna hijau atau biru itu ya, tertulis At-Taubah 29. KUHP hukum tafsir, Nandar tafsir. Itu terinspirasi dari mana? Nandar terinspirasi dari mana? Ada nggak harta rampasan perang sebagian untuk Yesus dan murid-murid? Nggak ada Nandar. Yang ada di tempatmu harta rampasan sekian persen untuk Muhammad. Ada jatah harta rampasan perang, bahasa Arabnya ghanimah. Nggak pengen kamu Nandar mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, perempuan-perempuan yang kamu dapatkan dari jarahan perang adalah haknya Muhammad. Itulah kekhususan bagimu, bukan bagi umat muslim yang lain. Jadi Muhammad diberi kekhususan berupa wanita-wanita Nandar. Sungguh kamu menekat Nandar. Sampai kapan kau tipu itu orang-orangmu, umat-umatmu Nandar? Bertaubatlah kau Nandar. Mana pernah Yesus ngomong, "Hei murid-muridku, pergi kalian, tumpas ini, suku ini, ambil harta rampasannya, perempuan tawanan perangnya bawa kemari menjadi istri-istriku." Tidak ada Nandar, tidak ada. Tuh baca itu di dalam surat An-Nisa itu Nandar, bahwasanya dikhususkan bagimu ya perempuan-perempuan, budak-budak yang kamu miliki, yang kamu dapatkan dari peperangan. Hal itu menjadi kekhususan bagimu, bukan bagi muslim-muslim yang lain. Mengapa begitu cepatnya Tuhannya Muhammad Nandar kalau soal perempuan? Mengapa begitu cepat kalau soal perempuan itu? Maka kekhususan untuk Muhammad Nandar. Sungguh kamu tega mengikuti orang yang seperti itu Nandar. Coba kamu mikir Nandar, mikir. Ya, kalau dukun palsu itu Nandar, dukun palsu itu ngomong, kalau kamu mau sembuh, maka bukalah bajumu. Kenapa kamu tidak mencurigai? Jangan-jangan itu akal-akalannya dia saja Nandar, biar banyak perempuan dapat. Tega kamu Nandar, tega. Kamu sungguh tega kamu Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kamu Nandar. Ya, nekat. Koin saja yang kamu cari itu Nandar, koin. Silakan. Oke, aduh, kalah aku, gak apa-apa lah. Mengaku dia kalah dia. Mengaku dia kalah. Iya, kalah Nangis PK dia. aku. Oke, Nangis udah, dia, jangan nangis. luka, Nangis jangan dia, kabur nangis. lo. Jangan Nangis. kabur, ayo lagi. Nangis dia udah ngaku kalah, dia nangis. Ayo lo. Waktu gua diam. Teman-teman, inilah si Edis ya. Sejak kapan, aku heran nih, si Edis ini botolnya minta ampun dia, cuma mencari koin dia. Sejak kapan arti dari kehakiman ya
Aduh, ya Allah, sekolahmu itu sampai apa sih, Edis? Masa nggak mengerti legislatif, yudikatif? Aduh, ya Allah. Yang namanya pengertian hakim itu bukan pemimpin, Dudul. Hakim itu berfungsi untuk memutus perkara, memiksa perkara, memutus perkara, dan memutuskan perkara. Salah satu perkara yang diputus oleh Yesus adalah tentang ketuhanan. Yesus akan membunuh, akan mematahkan salib. Itu yang diputus oleh Yesus. Oh, hakim pemimpin, Dudul. Hakim itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu amir namanya. Makanya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu nggak bisa membohongi seorang evangelis agung, Isanto Agung, Yonatan Nandar. Nih, buat tunjukkan. Justru Yesus mengajarkan tentang pengistiatan nih. Ini yang diajarkan oleh Yesus dia. Nih, ini Bibelmu loh, bukan saya. Ini ajaran Yesus nih. Bilangan 31 nomor 17, maka sekarang. Ini ajaran Yesus. Hakim-hakim 8 nomor 20, ini ajaran Yesus. 1 Samuel 22, 17, ini ajaran Yesus. Saya tunjukkan ya bagaimana Yesus ngomong nih. Perhatikan, ini jawaban Yesus nih. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus memang datang bukan untuk membawa damai. Ini murid-muridnya disuruh membeli pedang. Pedang itu bukan untuk ngiris cabe. Pedang itu untuk wek. Dis, sudah saya katakan, Dis, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bom lari terbirit-birit, RK sampai sakit parah, ya. Si Joseph kabur, Elia Miron gak berani, Bom gak berani. Cuma kamu yang berani saat ini. Sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan kesombongan, karena kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Sang Pencipta. Ketika ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairu minhu," aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ditanya apa, jawab apa. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Dis. Nih pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Edis. Mana ya? Laptop saya. Oke. Nih, ini pengertian kehakiman loh. Gak ada itu. Matius 21. Nih, ini yang saya tanya, Dis. Tolong kamu jawab. Siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Satu orang ini. Siapa di situ? Enggak kamu jawab. Di dalam bahasa Ibraninya pun sama. Alhen ani omer lahem. Bukankah aku berkata kepada kalian, ki sebab tusar malkut ha Elohim, dan kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan, mikem, akan dicabut daripada kalian. Petinaten, akan diberikan legoy. Ini goy nih. Gimel, pap, yud, dibacanya legoy. Ada sepa di sini, lamet. Kalau bangsa goyim, kamu nggak bisa menjawab karena kamu bani terjemahan. Udah sekarang gini aja, bangkitkan, hidupkan kembali Paulus dari kuburnya, debat dengan saya. Tidak akan menang karena kebenaran hanya ada dalam Islam. Jangan tepuk-tepuk jidat. Saya menang bukan karena saya hebat, tetapi di dalam Islam al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana dasarnya orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21 nomor 43? Siapa orang yang bukan Yahudi di ayat tersebut? Awang, terima kasih. Yang kedua, di mana pengertian hakim bahwa hakim itu adalah pemimpin? Di mana? Kamus apa? Bahasa apa? Di mana? Tunjukkan. Sudah. Botol. Saya katakan Kristen keok semua sama saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita menang debat. Oke. Aha, si Edis kebabak belur sama saya, Dis, kamu, Dis. Waduh, PK kalah aku memang. Kalau PK nggak apa-apa lah kalau PK mah ya.
Terima kasih Udahlah teman-teman semuanya. Nandar, nggak usah kau bahas-bahas masalah koin, fokus aja. Iya, nggak Kau apa-apa lah. kau Itu kau kenapa apresiasi. sih? Nggak apa-apa. Kenapa? Kau Itu kurang duit, kau kurang apresiasi. duit, kau kurang duit. Udah lo kalau Hah? kalah debat jangan nyung koin, giliran sendiri aja lo. Ayo Udah, teman-teman. sekarang giliran Oke, saya, silakan. dengarkan. Ingat, semua pertanyaanmu saya jawab, tapi tidak ada satupun pertanyaan saya kamu sentuh. Pertama, kamu bilang Muhammad adalah nabi yang tukang ngajarin cebok. Bagaimana mungkin kamu bilang status Muhammad itu hanya nabi yang hanya mengajarkan orang cebok, pakai batu lagi? Itu nggak kamu sentuh dari tadi. Terus yang kedua, masalah ini dibilang tidak ada lagi nabi nanti setelahku, kata Muhammad. Ternyata masih ada lagi Nabi Isa. Nandar, kameramu balik ke sini. Kau malu? Malu kau Nandar? Kameramu kenapa kau balikkan? Kau malu? Ya. Terus nih saya catat semua nih. Gua Saya catat tanya di apa, tangan nih. jawabannya apa? Dengarkan nih, saya catat di tangan nih ya. Nih, kamu bilang hakim itu bukan pemimpin. Nandar, kok bisa-bisanya kamu bilang hakim itu bukan pemimpin? Yang namanya hakim, Nandar, itu adalah pemutus sebuah perkara. Kalau pemutus sebuah perkara itu pastilah dia pemimpin. Nggak mungkin pemutus perkara itu tukang ukur jalan. Aneh kamu itu. Bagaimana mungkin pemutus sebuah perkara, ada sebuah perselisihan, dia pemutusnya, yang mana yang benar mana yang salah, tapi dia bukan pemimpin. Maksudmu dia tukang sayur? Aduh Nandar sungguh nekat, kamu jadi orang tuh nekat. Terus yang kedua, mengenai tukang bohong kata kamu bilang terus Paulus tukang bohong. Nandar, ya, dalam ajaran agamamu sendiri Nandar, Muhammad mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Saya nggak pernah bohong kalau ngomong Nandar, ada dalilnya. Nabimu mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Ya, saya catat semua ini. Tolong kamu catat itu poin-poin dari saya dari kamu ya. Terus ini kamu bilang lagi. Kamu bilang ya, bangkitkan Paulus suruh berdebat dengan saya. Aduh Nandar. Yang seharusnya itu, yang dibangkitkan itu harusnya Muhammad, tapi sayang dia masih tidur di dalam kubur Nandar. Ya. Ingat Nandar ya, kamu adalah pengikut orang mati yang ada di kuburan. Ya, kamu ini adalah umatnya orang mati. Kami, ya orang-orang Kristen, umatnya Yesus yang hidup, firman yang hidup. Kami mengikuti yang hidup Nandar. Kebangkitan orang-orang mati bagi kami bukanlah dongeng dan isapan jempol orang-orang beragama, tidak. Kami melihat, membuktikan dari para saksi mata yang menulis semua kejadian itu, yang rela mereka mati untuk memberitakan firman itu, melihat, meraba dengan mata kepala kami sendiri bahwa firman yang hidup itu bangkit. Jadi cerita kebangkitan orang mati bukan isapan jempol seperti dalam agamamu. Muhammad di mana? Ada nggak di tempatmu kebangkitan? Mewek, kamu Nandar, mewek. Ya, yang ceritamu cerita dongeng semua Nandar, cerita dongeng yang kau percayai, dongeng yang kau percayai. Kami percaya sejarah. Cerita kami tidak dibangun di atas pondasi sebuah dongeng, cerita-cerita orang beragama. Bahwasanya nanti kalau mati ditanya, siapakah nama Tuhanmu? Nandar, kau percaya dongeng yang kau percayai. Kami tidak Nandar. Yesus mengalahkan maut. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah bukti bahwa ada sosok yang maha kuasa yang kita tidak pernah yang kita tidak lihat. Nyata, ya, orang mati hidup, tuli melihat, buta melihat, tuli mendengar, mati dihidupkan. Apa yang dilakukan Muhammad? Kau menjadi pengikut Muhammad yang sampai sekarang masih dalam kubur Nandar. Kau itu pengikut orang mati, Mengapa kau tega kau menjadikan dirimu, ya, kau jadikan dirimu mengikuti atau dipimpin oleh orang yang ada dalam kubur? Sehat Nandar, sehat. Ikut datang kepada Tuhan Yesus, ikut yang hidup, dipimpin oleh yang hidup. Jadikan yang hidup sebagai pemimpinmu, bukan yang mati kau jadikan pemimpinmu. Masa kau mau hidupmu dipimpin oleh orang yang ada dalam alam kubur? Ya, jadi Kristen itu bukan ngecap, Nandar, bukan ngecap.
bahwa kebangkitan orang mati ada dan Yesus sudah menunjukkannya, menunjukkan kepada murid-muridnya, disaksikan 40 orang. Maka demi itulah murid-murid itu kami memberitakan kepada kamu, bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol. Kami memberitakan kepada kamu apa yang kami lihat, apa yang kami raba. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kamu malah memberitakan dongeng-dongeng Waktu Arab. habis. 5 menit tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, ulangi timernya. Kamu ngomong ngalur ngidul gak jelas kamu, Edis. Coba. Sudah saya kalah. Ayo waktunya. Mengajarkan cebok. Waktunya jangan gugup kamu. Gugup kamu ya, malah telepon bom. Jangan merepot ya, Edis. Saya mencet ini loh, mencet tombol loh. Kok Oke. Nih teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Super sekali kalian semua. Si Edis ini memang giliran saya membahas jaminan keselamatan, lari ngandol ngidul, nggak berani lagi. Sekarang bahas tentang Yesus, Nabi terakhir bagi bangsa Israel. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir bagi umat manusia. Malah dia bahas Paulus, bahas kedustaan. Nih, ajaran pendusta itu ajaran Paulus. Teman-teman, perhatikan saya. Si Paulus mengarang kitab 14 kitab di dalam perjanjian baru, dijadikan firman Tuhan. Padahal si Paulus ini yang pendusta, di mana ayatnya Paulus adalah penipu, pendusta. Nih, teman-teman perhatikan ya. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dia ini melegalkan, melegitimasi sesuatu kebenaran Kristen dengan cara berdusta. Nih, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Inilah dalil kalau orang Kristen pakai kerudung, ya, pura-pura murtad, pura-pura haji, karena diajarkan oleh si Paulus. Ada lagi nggak? Ada. Nih, si Paulus ini adalah Lucifer, penipu. Coba perhatikan ini ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, saya tanya sama orang Kristen, ini kenapa ada strip panjang di sini? Kenapa ada strip panjang di sini? Kamu katakan, ini adalah pembelaan dari LAI untuk menutupi kedustaan Paulus. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada ini. Di dalam bahasa Yunaninya kamu katakan ini nggak ada. Ini adalah diksi tambahan. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de hego au kateba resha humas al yufarkon panorgos dolo humas elabon. Yunani bisa baca, Ibrani bisa baca. Kamu, sekarang saya tanya sama kamu nih, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya dari diksi yang mana? Coba nanti kamu jelaskan kepada saya. Sekarang kita hapus diksi ini karena diksi ini adalah diksi tambahan dari LAI. Kita baca nih ya, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini si penipu ini, Lucifer, Beelzebul nih. Ini LAI berusaha menutupi ini dengan mengatakan kamu katakan, padahal ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kamu tuh. Kamu yang diikuti itu Paulus pendusta, makanya kamu tersesat. Ditipu oleh si Paulus. Ayatnya ada loh, dia penipu, cuma ditutupi dalam terjemahan. Kena lagi kon. Kamu membahas apapun dari segi manapun, Alkitabmu yang akan menunjukkan kebobrokan Kristen ini. Jangan merenung, kalah debat kamu. Sudah saya sampaikan, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat, apalagi jaminan keselamatan. Bahas, nah Yesus tidak disalib. Sekarang udah jelas di dalam Matius 21:43, ya, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu orang di luar Yahudi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Siapa satu orang ini? Coba, siapa satu orang yang dimaksud oleh Yesus? Karena, nih teman-teman perhatikan ya, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad, dibuat ayat palsu. Coba kita lihat ya, Matius 21 nomor 43. Nih teman-teman ya, ini terjemahan LAI memang gabrul ya, ini terjemahan LAI gabrul. Matius 21:43, ini terjemahan yang gabrul, yang tadi yang benar.
Nah, karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka tambahkan ayat palsu di ayat 44-nya ini. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Kita lihat nih ya, benar nggak ayat itu palsu? Tafsiran Bible, tafsiran Yerusalem. Teman-teman lihat nih. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Untuk menutupi bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka buat ayat palsu. Anda cek Alkitab Anda sekarang, Matius 21:44 ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal itu konsensus para bapak-bapak gereja itu adalah ayat palsu. Terbukti untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu. Kitab palsu memang kalian ini. Ya. Ayo kon. Kalah lagi kon. Debat kalah. PK baru menang sekarang ini, kalah debat semua. Kristen yang paling hebat, kalahkan saya pengen belajar tentang jaminan keselamatan. Edis, karena di sini sudah azan, kita closing ya. Mau lari. kamu dulu atau saya dulu? Mau lari deh. Tadi kamu pertama loh. Kamu ya, pertama, harusnya saya terakhir penutup. Iya makanya kamu mau. Baik, ini tadi ini tadi closing. Silakan, saya udah kasih waktu. Ya, kasih waktu. Sekarang kamu closing ya. Baik. Soalnya sudah azan asar di sini. Alasan aja dia, teman-teman. Loh, alasan asar di sini kok alasan baik, sih? saya tanggapi Nandar. Ini miris Nandar ya Nandar ya. Gini, kalau memang seandainya Paulus itu adalah biang keladi, kenapa Allahmu lupa Nandar bilang itu di Quran? Masa kamu yang capek-capek mengatakan ini loh yang merubah-rubah ajaran Yesus, namanya Paulus. Terus Allah sama Muhammad lupa Nandar bahwa Paulus lah yang merubah-rubah itu. Masa kamu tega mengatakan bahwa Allah itu lupa? Terus kamu ingin menyempurnakan Al-Quran? Seharusnya Nandar, kalau memang Paulus adalah biang keladi dari yang merubah ajaran Yesus, harusnya itu tercantum Nandar di Quranmu. Harusnya itu disebutkan oleh Muhammad. Tapi sayang, nihil, sama sekali tidak ada penyebutan itu. Jadi kamu telah mengarang-arang agamamu sendiri Nandar, fitnah. Ya, semua saya jawab. Tadi masalah Muhammad adalah nabi yang mengajarkan cebok tadi kamu bilang, kamu tidak sentuh sama sekali. Ya. Nah, terus Nandar, masalah yang kedua, kamu bilang di dalam surat Paulus tadi kamu bilang, dan jikalau oleh karena dustaku kelimpahan Allah semakin berlimpah, mengapa kamu masih menghakimi aku? Nandar, di situ makanya kalau baca itu jangan seperti baca Quranmu satu ayat doang. Dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Itu adalah menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Paulus berdusta. Makanya Paulus menjawab, jikalau kemuliaan Allah itu bertambah oleh karena dustaku, mengapa kamu masih menghakimi aku? Itu artinya perkataan Paulus itu bukan dusta Nandar. Karena nggak mungkin kemuliaan Allah itu dibangun di atas dusta Nandar, ya. Ya Nandar ya. Nah, terus tadi masalah apa itu? Suara apa itu? Tadi suara apa? Allah. Kok ada suara apa? Oke, saya lanjutkan. Apa sih lo? Nggak tahu, tadi ada suara saya nggak tahu. Habis nunduk saya nggak lihat. Nah gini, kemudian tadi masalah yang ini lagi, masalah perubahan-perubahan yang dari akan bilang ya, bahwasanya di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu akan dicabut. Ya, itu Yesus sedang berbicara mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang mengasihinya. Ya, itu tidak bicara mengenai per orang. Terus kamu kok bisa-bisanya mengait-ngaitkan itu dengan Muhammad, Anda? Enggak, saya heran loh lihat kamu semua kamu kait-kaitkan sama Muhammad. Mengapa kamu mengais-ngais di agama lain untuk membenarkan agamamu? Di satu pihak kamu bilang Alkitab itu palsu, pemirsa. Alkitab itu adalah karangan wartawan, pemirsa. Karangan Paulus, pemirsa. Tetapi di saat yang sama Nandar mengemis-ngemis dari kitab yang dalam tanda kutip palsu itu. Nandar, mukamu ditaruh di mana Nandar? Ini ibarat kata kamu ngomong gini ya, saya benci sama dia, benci saya, dia jelek. Di belakang, aku sayang sebenarnya sama kamu. Nandar, munafik, kamu Nandar, munafik. Sungguh kamu termasuk orang-orang munafik, lagi kamu termasuk orang-orang yang munafik. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang munafik itu? Yaitu Nandar Endang Sunandar. Ya, kenapa sih kamu jadi seperti itu Nandar?
Cobalah kalau diskusi itu yang akademis, jangan cocokmologi seperti itu. Ya, berkali-kali Nandar, kitabmu mengatakan, kami beriman kepada apa yang ada di tangan kamu. Masa kitab kami sudah palsu, kamu bilang kami beriman kepada apa yang di tangan kamu? Quranmu saja Nandar bilang, kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur. Kamu datang bilang sudah palsu-palsu, sedangkan Tuhanmu nggak bilang palsu. Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Dan tiadalah Nandar itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh orang-orang yang nekat itu tempatnya adalah di Afghanistan, Nandar. Ya, Nandar, tolonglah diskusi berikutnya saya minta sama kamu, Nandar. Jangan seperti itu diskusinya. Diskusi yang jelas dong, Nandar. Kalau kamu bilang palsu, palsu, selesai. Jangan kamu kutip-kutip dari yang palsu itu. Mengemis-kemis kamu. Ya, jangan kamu jual, Nandar. Ya, seperti API, Asosiasi Penjual Islam. Jangan seperti itu. Banyak saudara-saudara saya Muslim yang baik-baik dengan saya. Mengapa kamu jual Islam dengan cara seperti itu, Nandar? Sungguh keji kamu, orang-orang yang keji. Dan tiadalah orang yang keji itu kecuali Endang Sunandar dan rombongannya. Terima kasih. Oke, Dis.